أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas adalah dua surat yang populer dibaca di dalam sholat. Nah, sebenarnya sholat apa saja yang memang kita dianjurkan untuk membaca kedua surat ini? Simak jawaban dan penjelasan lengkapnya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair menyebutkan ada 11 sholat yang disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Beliau berkata, sholat-sholat yang disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu ada 11. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah maghrib, dan sholat sunnah tawaf yang hadis-hadisnya riwayat Imam Muslim dan para sahabat telah menjelaskannya. Sholat subuh bagi musafir berdasar hadis riwayat Imam Baihaqi. Sholat duha berdasar hadis riwayat Al-Uqaili. Sholat sunnah ihram yang disebutkan Imam Nawawi dalam manasiknya. Sholat istikharah yang disebutkannya dalam Al-Adhkar. Sholat safar yang disebutkannya dalam Al-Adhkar. Sholat witir berdasar hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan sholat zawal yang disebutkan Abu Hamid dalam Ar-Rawnaq. Lebih jelasnya berikut adalah keterangan lengkapnya. Pertama, sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh atau 2 rakaat sebelum subuh adalah sholat rawatib yang paling dianjurkan. Pada sholat ini, kita disunnahkan untuk meringankan bacaannya, yakni dengan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ketika sholat sunnah qobliyah subuh, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca dalam 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kedua, sholat witir. Sholat witir adalah sholat malam yang dilaksanakan setelah Isya dengan bilangan rakaat ganjil. Ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat, kita disunnahkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat kedua dan surat Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Diterangkan dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakan sholat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, hadis riwayat Abu Dawud. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan,
sahabat-sahabat kami berkata, disunahkan bagi orang yang berwitir 3 rakaat membaca di rakaat pertama Sabbihisma Rabbika surat Al-A'la, di rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidzatain surat Al-Falaq dan An-Nas. Ketiga, salat ba'diyah maghrib. Salat ba'diyah maghrib atau 2 rakaat setelah maghrib adalah termasuk salat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Dalam 2 rakaat ini, kita disunnahkan agar membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Demikian ini mengikuti keterangan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku tidak bisa menghitung apa yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau membaca pada sholat 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum fajar dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keempat, salat maghrib malam Jumat. Khusus malam Jumat, saat mengerjakan salat maghrib, kita dianjurkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Dijelaskan dalam hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada salat maghrib malam Jumat Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Baihaqi. Kelima, salat subuh bagi musafir. Saat mengerjakan salat subuh, kita dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyebutkan, para ulama berkata, dianjurkan membaca tiwal mufassal ketika salat subuh. Namun saat sedang bepergian atau dalam perjalanan, kita dianjurkan untuk membaca surat yang pendek, yakni surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat subuh di perjalanan, lalu beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian beliau bersabda, aku membaca bersama kalian sepertiga Al-Quran dan seperempatnya. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang lemah. Al-Iraqi dalam Tarhut Tatrib berkata, dan dikecualikan bagi musafir pada sholat subuh, maka disunahkan baginya membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan di rakaat kedua Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Keenam, sholat tawaf. Sholat tawaf adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah selesai mengerjakan tawaf. Sholat ini dilakukan di belakang makom Ibrahim. Jika tidak memungkinkan, maka di Hijr Ismail. Jika tidak bisa, maka di sisi mana saja dari Masjidil Haram. Atau jika masih tidak bisa, maka dapat dikerjakan di luar Masjidil Haram yang masih termasuk ke dalam tanah haram Makkah. Mengenai bacaannya, disunahkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kemudian Nabi menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis riwayat Muslim.
Ketujuh, salat istikharah. Salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah agar diberi pilihan yang terbaik. Dalam salat istikharah ini, kita boleh membaca surat apa saja yang kita bisa dan inginkan setelah Al-Fatihah. Hanya saja sebagian ulama berpendapat disunnahkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, dan disunnahkan baginya membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Setelah sholat istikharah, lalu ia bangkit pada apa yang telah dilapangkan dadanya untuknya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, dan ia membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Kedelapan, salat duha. Sebagian ulama berpendapat disunnahkan dalam salat duha membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Bahkan kedua surat ini dianggap lebih utama daripada surat Asy-Syams dan Ad-Duha. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Irsyadul Ibad menyebutkan, dan telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada keduanya, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj menjelaskan, disunnahkan dalam 2 rakaat salat duha membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Keduanya lebih utama dalam hal itu dibandingkan dengan surat Asy-Syams dan Ad-Duha, sebab surat Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Quran dan surat Al-Kafirun sebanding dengan 1/4-nya dengan tanpa ada pelipatan. Kesembilan, salat sunnah safar. Ketika hendak bepergian atau melakukan perjalanan, kita disunnahkan untuk mengerjakan salat 2 rakaat atau yang biasa disebut salat safar. Diterangkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditinggalkan seorang hamba bagi keluarganya daripada 2 rakaat yang ia kerjakan di tengah atau di tempat mereka ketika hendak melakukan perjalanan. Hadis riwayat Tobroni. Dalam salat safar disunnahkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, disunnahkan ketika ia hendak keluar dari rumahnya mengerjakan salat 2 rakaat, yang mana ia membaca di rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan, disunnahkan bagi musafir apabila ia hendak keluar dari rumahnya melakukan salat 2 rakaat, di mana ia membaca pada rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ke-10, salat sunnah ihram. Mayoritas ulama berpendapat bahwa disunnahkan salat 2 rakaat sebelum ihram, yakni setelah mandi ihram, berwudu, dan memakai pakaian ihram. Dalam salat sunnah ihram ini disunnahkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, dan disunnahkan membaca dalam keduanya
Maksudnya 2 rakaat ihram setelah Al-Fatihah di rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Dan di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ke-11, salat zawal. Salat zawal adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika matahari baru tergelincir. Artinya salat zawal dilakukan di awal waktu zuhur, yakni sesaat setelah matahari tergelincir, dan berakhir ketika tergelincirnya dinilai sudah lama. Anjuran mengerjakan salat zawal ini didasarkan pada keterangan hadis dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari sebelum melakukan sholat zuhur. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat zawal bisa dilakukan dengan 2 rakaat atau 4 rakaat sekali salam. Adapun surat yang dibaca, baiknya membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, dan diantaranya adalah 2 rakaat zawal yang mengiringinya, di mana ia membaca dalam keduanya setelah Al-Fatihah, surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah melakukan itu dan beliau pernah memerintahkannya. Ke-12, salat tahiyatul masjid. Saat mengerjakan salat tahiyatul masjid, kita boleh membaca surat apa saja yang kita bisa atau inginkan setelah Al-Fatihah. Hanya saja sebagian ulama berpendapat sebaiknya surat yang dibaca adalah surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, dan membaca pada sholat subuh di perjalanan, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Dan begitu pula pada 2 rakaat fajar, tawaf, dan tahiyatul masjid. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, kesimpulannya, ia membaca di rakaat pertama sholat 2 rakaat fajar, maghrib, istikharah, tahiyatul masjid, 2 rakaat ihram dan sholat zawal, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua surat Al-Ikhlas.